Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ahmad Daniel Santoso, Asmul Zakini Amusyaban, Larasati Widianto Putri, dan Andreas Yutika Puspitasari. Di sini kami akan membahas materi mengenai biaya standar dan analisis penyimpangan. Topik yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian biaya standar, yang kedua yaitu tipe-tipe standar, yang ketiga yaitu prosedur penentuan biaya standar, yang keempat yaitu tujuan biaya standar, yang kelima kelebihan dan kelemahan biaya standar, yang keenam pengertian analisis penyimpangan, yang ketujuh yaitu analisis selisih biaya produksi langsung, dan yang terakhir yaitu penyebab terjadinya selisih. Yang pertama yaitu mengenai pengertian biaya standar. Apa itu biaya? Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk tujuan tertentu. Jadi, biaya standar ialah biaya yang ditetapkan lebih dahulu sebelum proses produksi dimulai atau sebelum suatu kegiatan dimulai. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya standar merupakan biaya yang telah ditentukan di awal yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk pengeluaran biaya satu unit produksi. Pembahasan kedua yaitu mengenai tipe-tipe standar. Tipe-tipe standar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu standar ideal atau ideal standards, dan yang kedua yaitu standar yang saat ini dapat tercapai. Standar ideal merupakan standar yang membutuhkan efisiensi maksimum dan hanya dapat dicapai jika segala sesuatu beroperasi secara sempurna, tidak ada mesin yang rusak, menganggur, atau kurangnya keterampilan yang dapat ditoleransi. Sedangkan standar yang saat ini dapat tercapai yaitu standar yang dapat beroperasi secara efisien. Kelonggaran diberikan untuk kerusakan normal, gangguan keterampilan yang lebih rendah dari sempurna, dan lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah prosedur penentuan biaya standar. Penentuan biaya standar dibagi dalam 3 bagian, yaitu biaya bahan baku langsung standar, biaya tenaga kerja langsung standar, dan biaya overhead pabrik standar. Biaya bahan baku langsung standar. Biaya bahan baku langsung standar terdiri atas harga bahan baku langsung standar dan kuantitas bahan baku langsung standar. Yang pertama, harga bahan baku langsung standar. Harga bahan baku standar adalah taksiran harga bahan baku per unit. Harga bahan baku standar biasanya ditentukan dari daftar harga pemasok atau supplier, katalog, atau informasi lain yang berhubungan dengan kemungkinan perubahan harga di masa yang akan datang. Yang kedua, kuantitas bahan baku langsung standar. Kuantitas bahan baku langsung standar adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Kuantitas bahan baku langsung standar dapat ditentukan dengan menggunakan penyelidikan teknis dan analisis catatan masa lalu. Penyelidikan teknis misalnya dengan mengadakan taksiran yang wajar terhadap bahan baku yang diperlukan untuk satu unit produk atau membuat percobaan operasi produksi. Analisis catatan masa lalu misalnya dengan menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau pekerjaan yang sama dalam periode tertentu pada masa lalu. Yang selanjutnya adalah biaya tenaga kerja langsung standar. Biaya tenaga kerja langsung standar terdiri atas tarif upah tenaga kerja langsung standar dan jam tenaga kerja langsung standar. Tarif upah tenaga kerja langsung standar. Tarif upah tenaga kerja langsung standar adalah taksiran tarif upah tenaga kerja langsung per jam. Tarif upah tenaga kerja langsung standar dapat ditentukan atas dasar perjanjian dengan karyawan dan data upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata. Yang kedua ada jam tenaga kerja langsung standar. Jam tenaga kerja langsung standar adalah taksiran sejumlah satuan waktu yang diperlukan untuk membuat satu unit produk tertentu. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik standar.
Biaya overhead pabrik standar dapat ditaksir atas dasar kapasitas normal. Misalnya dengan menghitung kapasitas normal dalam 1 tahun X unit atau Y jam kerja langsung dan biaya overhead pabrik 1 tahun yang terdiri atas biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Jam kerja normal atau kapasitas normal adalah jam kerja yang digunakan untuk menentukan standar tarif pembebanan biaya overhead pabrik. Kapasitas normal merupakan suatu tingkat kapasitas operasi yang dapat dicapai dengan pemanfaatan secara maksimal semua input atas fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga pada akhirnya tercapai biaya per unit produk yang serendah mungkin. Selanjutnya adalah tujuan biaya standar. Tujuan menentukan biaya standar ialah agar ada pedoman mengenai biaya usaha yang dianggap wajar, sehingga dengan demikian tujuan akuntansi biaya dan pengawasan biaya dapat dilaksanakan. Dari keterangan tersebut, dapatlah dipahami bahwa tujuan biaya standar adalah sebagai pedoman untuk biaya produksi. Dengan adanya biaya standar, maka pengawasan terhadap biaya produksi akan jauh lebih mudah dilaksanakan. Selain itu, biaya standar berguna untuk mengawasi hasil pekerjaan dengan membandingkan antara hasil pekerjaan yang sebenarnya dengan operasi yang direncanakan. Biaya-biaya operasi periode yang lalu dianalisa ulang sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Kemudian biaya standar juga dapat mendeteksi perubahan harga ke dalam biaya yang sebenarnya dan memudahkan penilaian persediaan sehingga pencatatan persediaan dan harga jual menjadi lebih mudah. Di samping itu, biaya standar juga berguna sebagai dasar penyusunan anggaran. Selanjutnya adalah kelebihan biaya standar yang akan dijelaskan oleh Zaki. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan kelemahan dari biaya standar. Nah, adapun kelebihan daripada biaya standar sendiri, yakni yang pertama, sistem biaya standar yang memberikan acuan kepada perusahaan untuk mengetahui seberapa banyak biaya output. Terus yang selanjutnya itu menyediakan informasi mengenai opportunity cost. Nah, yang ketiga itu menyediakan informasi kepada manajemen mengenai kendala suatu sistem. Nah, dan yang keempat itu adalah penentuan harga pokok produk. Nah, untuk kelemahan biaya produksi sendiri, yang pertama itu tingkat ketaatan atau kelonggaran standar itu tidak dapat dihitung dengan tepat gitu loh. Terus yang kedua, biaya standar itu cenderung menjadi kaku dan dia itu nggak fleksibel. Nah, adapun analisis penyimpangan menurut Mulyadi, yakni penyimpangan biaya itu sesungguhnya dari biaya standar yang disebut selisih atau variance. Nah, selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar itu dianalisis. Nah, dan dari analisis ini itu diselidiki penyebab terjadinya. Lalu untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasi terjadinya selisih yang dapat merugikan gitu loh. Lalu selanjutnya ada analisis selisih. Nah, analisis selisih ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama selisih biaya produksi langsung dan biaya tenaga kerja langsung, dan yang kedua ada selisih biaya overhead pabrik. Pada selisih biaya produksi langsung dan biaya tenaga kerja langsung dibagi menjadi 3 model. Yang pertama ada model 1 selisih atau the one way model. Lalu yang kedua ada model 2 selisih atau the two way model, dan yang ketiga ada model 3 selisih atau the three way model. Sedangkan pada selisih biaya overhead pabrik dibagi menjadi 4, yaitu model 1 selisih, model 2 selisih, model 3 selisih, dan juga model 4 selisih. Pada analisis selisih biaya produksi langsung, yang pertama ada model 1 selisih atau the one way model, yaitu selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecahkan ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih harga dan selisih kuantitas. Rumusnya yaitu ST dikurangi HST dikali KST dikurangi dalam kurung HS dikali KS, di mana ST sama dengan selisih total, HST merupakan harga standar, KST merupakan kuantitas standar, HS merupakan harga sesungguhnya, dan KS merupakan kuantitas sesungguhnya. Lalu ada model 2 selisih atau the two way model, yaitu selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecahkan menjadi dua macam selisih, yaitu selisih harga
dan selisih kuantitas atau efisiensi. Rumusnya untuk selisih harga dapat dihitung dengan dalam kurung HST dikurangi HS dikalikan KS, sedangkan untuk selisih kuantitas dapat dihitung dengan dalam kurung KST dikurangi KS dikalikan HST. Lalu untuk model 3 selisih atau the three-way model, yaitu selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecahkan menjadi 3 macam selisih. Yang pertama ada selisih harga, yang kedua selisih kuantitas, dan yang ketiga adalah selisih efisiensi. Pada selisih efisiensi ini dapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama ada harga dan kuantitas standar lebih tinggi atau lebih rendah dari yang sesungguhnya. Untuk itu dapat dihitung dengan cara apabila lebih rendah, yaitu SH sama dengan HST dikurangi HS dikalikan KST, sedangkan untuk KS-nya dapat dihitung dengan KST dikurangi KS dikalikan HST, sedangkan pada SHK-nya dapat dihitung dalam kurung HST dikurangi HS dikalikan KST dikurangi KS. Apabila harga dan kuantitas standarnya lebih tinggi, dapat dihitung dengan SH sama dengan dalam kurung HST dikurangi HS dikalikan KS, untuk SK sama dengan KST dikurangi KS dikalikan HS, dan untuk SHK sama dengan HST dikurangi HS dikalikan KST dikurangi KS. Dan kemungkinan yang kedua ada harga standar rendah dari sesungguhnya namun kuantitas standarnya lebih tinggi. Jadi dapat dihitung dengan cara SH sama dengan dalam kurung HST dikurangi HS dikalikan KS, SK sama dengan KST dikurangi KS dikalikan HST, dan SHK sama dengan 0. Karena pada hal ini selisih harga kuantitas tidak dapat dihitung. Sedangkan yang kemungkinan yang ketiga ada harga standar lebih tinggi dari yang sesungguhnya namun kuantitas standarnya lebih rendah. Dapat dihitung dengan cara SH sama dengan HST dikurangi HS dikalikan KST, pada SK sama dengan KST dikurangi KS dikalikan HS, sama juga pada SHK-nya sama dengan 0. Lalu pada analisis selisih biaya tenaga kerja langsung, yang pertama ada model satu selisih sama rumusnya yaitu JKST dikalikan TUST dikurangi JKS dikali TUS, di mana JKST adalah jam kerja standar, TUS adalah tarif upah standar, JKS adalah jam kerja sesungguhnya, dan TUS adalah tarif upah sesungguhnya. Sedangkan untuk model 2 selisih dapat dihitung dengan 2 cara, yaitu upah langsung dan juga efisiensi upah. Yang pertama ada upah langsung dapat dihitung dengan cara TUST dikurangi TUS dikalikan JKS. Sedangkan pada efisiensi upah dapat dihitung dengan JKST dikurangi JKS dikalikan TUST. Pada model 3 selisih atau the three-way model dapat dihitung dengan cara 3, yaitu selisih tarif upah, selisih efisiensi upah, dan selisih tarif efisiensi upah. Selanjutnya analisis selisih biaya overhead pabrik. Yang pertama ada model satu selisih, yaitu selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan cara mengurangi biaya overhead pabrik dengan tarif standar pada kapasitas standar dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Lalu yang kedua ada model 2 selisih. Nah, model 2 selisih ini dibagi menjadi 2 selisih, yaitu selisih terkendali dan juga selisih volume. Selisih terkendali merupakan perbedaan BOP sesungguhnya dengan BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar, sedangkan selisih volume adalah perbedaan antara biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada jam standar dengan BOP yang dibebankan kepada produk atau kapasitas standar dengan standar tarif. Lalu ada model 3 selisih dibagi menjadi selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Selisih pengeluaran adalah perbedaan BOP sesungguhnya dengan BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. Selisih efisiensi adalah tarif BOP yang dikali dengan selisih antara kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya. Lalu yang keempat ada model 4 selisih. Model 4 selisih merupakan perluasan model 3 selisih. Selisih efisiensi dalam model 3 selisih dipecahkan lebih lanjut menjadi 2 selisih, yaitu selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap. Lalu ada penyebab terjadinya selisih. Yang pertama yaitu adanya hari libur nasional yang menyebabkan penambahan waktu jam lembur. Yang kedua adanya kerusakan peralatan mesin-mesin pada saat produksi sedang banyak. Yang ketiga adanya kesalahan dalam pembuatan produk sehingga produk perlu diperbaiki dan membutuhkan biaya tambahan lagi. Yang keempat adanya keterlambatan penggunaan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi sehingga menyebabkan banyak waktu menganggur. Lalu yang kelima, adanya karyawan yang sakit dan digantikan dengan karyawan lain sehingga terjadi penambahan upah lembur. Yang keenam, ada atau tidaknya pekerjaan lembur. Yang ketujuh, ada karyawan yang baru diterima tidak dibayar sesuai upah lembur. Dan yang terakhir, adanya kenaikan atau penurunan pangkat yang menyebabkan perubahan tarif upah. Nah, jadi seperti itu pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.